Halo teman-teman, perkenalkan, sini saya Juventius Andika dan teman saya Lababa, Kadek Niki Lababa akan mempresentasikan mengenai game perkembangan kami yaitu Mafia Game. Di sini Mafia Game adalah permainan kartu bertipe roleplay. Untuk detail selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Lababa. Oke, kita memiliki latar belakang yaitu permainan kartu ini bertipe roleplay atau perang. Permainan ini sudah jarang sangat ditemukan oleh orang-orang. Namun, kartu permainan ini memiliki banyak peran yang harus dimainkan sehingga dapat membutuhkan pemain yang sekitar 35 orang. Selanjutnya. Nah, tujuan permainan ini adalah meningkatkan hubungan antara pemain, melatih kerjasama tim, dan melatih argumen. Selanjutnya. Nah, kebutuhan permainan ini yaitu kita membuat 6 kartu peran, yaitu 6 kartu peran, handphone, dan moderator. Nah, banyak pertama yaitu mafia. Mafia memiliki peran yang untuk menghasut, menghantam para penduduk kota dan atau mencari, membunuh, dan membunuh agen. Yang kedua, mafia tidak dapat membunuh, mereka hanya menghantam saja. Yang ketiga, mafia memiliki kaki tangan yaitu sniper. Di sini sniper ada yang dapat membunuh para penduduk maupun agen. Yang keempat, agen dan mafia adalah sekutu, namun mereka yang tidak saling mengetahui keberadaan masing-masing. Dan selanjutnya adalah peran sniper. Sniper memiliki peran sebagai kaki tangan tentang mafia untuk membunuh penduduk yang menolak untuk bergabung dengan mafia. Di sini, sniper dapat melakukan aksinya pada semua penduduk kota yang sedang beristirahat atau yang berada di malam hari. Nah, yang ketiga itu adalah sniper. Sniper tidak dapat membunuh penduduk atau agen kecuali dengan hendaknya. Dia hanya bisa membunuh penduduk atau agen yang menolak bergabung atau bawahannya. Dan peran yang ketiga, agen. Agen selalu mendapatkan penduduk tentang keberadaan mafia setiap sekali mafia muncul. Agen harus mengumpulkan penduduk sebanyak-banyak mungkin untuk menangkap mafia tersebut. Yang kedua itu agen juga dapat dihantam oleh mafia apabila dihantam, agen itu harus mencari informasi mengenai bodyguard atau dokter untuk melindunginya. Yang keempat, kemenangan dapat meraih apabila agen sudah yakin siapa yang memiliki peran sebagai mafia. Yang keempat, apabila agen gagal menangkap mafia, maka peran mafia pun peran agen pun akan terungkap untuk semua pemain. Selanjutnya, yang keempat itu adalah bodyguard. Bodyguard berperan untuk melindungi hanya satu pemain. Dipilihnya, kesempatan untuk melindungi hanyalah 2 kali. Bodyguard dapat melakukan aksinya pada pemain yang sedang istirahat atau di malam hari. Yang ketiga, bodyguard dapat melindungi dirinya apabila bodyguard dihantam oleh mafia. Yang keempat adalah apabila bodyguard telah memakai semua kecepatannya, maka bodyguard akan menjadi penduduk biasa saja. Selanjutnya, nah, tipe ini adalah dokter. Dokter memiliki peran untuk menyembuhkan penduduk ada yang sedang diserang oleh mafia atau sniper. Nah, sebagai dokter hanya dapat menyembuhkan penduduk hanyalah 1 kali saja. Yang kedua, layaknya seperti bodyguard dan sniper. Dokter dapat melakukan aksinya pada pemain sedang istirahat atau pada malam harinya. Yang ketiga, dokter tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri apabila dibunuh oleh sniper. Yang keempat, setelah dokter menghabiskan kecepatan untuk menyembuhkannya, maka dokter akan berperan sebagai penduduk biasa. Oke, selanjutnya. Dan inilah kartu yang cair, yaitu penduduk. Kartu penduduk ini hanya berperan sebagai penduduk. Yang kedua,
Penduduk kota harus membantu si agen dalam untuk menangkap mafia tersebut. Oke, permainan ini akan saya alihkan kembali ke Genesis Andika. Di sini kita memiliki aturan permainan. Aturan permainan yang pertama itu adalah jumlah pemain yang dibutuhkan minimal 10 orang. Yang kedua, kita dilarang untuk memberitahu atau membongkar peran masing-masing kepada pemain lain, kecuali dengan tujuan untuk menyesatkan lawan. Yang ketiga, setiap kali mafia muncul, para pemain lain harus bersembunyi dengan cara menutup mata. Apabila mereka tidak menutup mata mereka, maka mereka akan langsung didiskualifikasi. Yang keempat, di sini tidak ada voting dalam alur permainan. Yang kelima, untuk menangkap mafia, maka agen harus mengumpulkan banyak petunjuk dan membongkar siapa yang berperan sebagai mafia. Dan yang terakhir, setiap mafia pergi, maka akan dilakukan diskusi selama 5 menit. Berikutnya adalah langkah permainan mafia atau simulasi permainannya. Di sini para pemain berkumpul dan duduk berlingkar di satu tempat dan melakukan switch untuk menentukan peran moderator. Setelah peran moderator ditentukan, maka moderator akan membagikan kartu ke setiap pemain. Setelah itu, moderator akan meminta para pemain untuk menutup mata mereka dan memanggil setiap peran yang ada satu persatu. Para pemain yang perannya dipanggil moderator harus membuka mata dan mengangkat tangannya. Jadi, misalkan di sini moderator memanggil sniper, maka sniper harus membuka mata dan mengangkat tangannya. Begitupun seterusnya hingga semua peran tercatat oleh moderator. Setelah itu, permainan dimulai. Moderator akan mempersilakan para pemain untuk mendeskripsikan peran yang didapat selama 5 menit. Di sini, para pemain diperbolehkan untuk berbohong ataupun jujur tentang perannya masing-masing untuk mendapatkan strategi yang diinginkan. Setelah itu, moderator akan bilang bahwa mafia telah muncul. Di situ, para pemain harus bersembunyi dengan cara menutup mata. Pemain yang memiliki peran mafia akan diperbolehkan membuka mata setelah semua pemain menutup mata mereka. Di saat semua pemain bersembunyi, maka moderator akan mempersilahkan mafia untuk mengancam salah satu pemain dengan cara menunjuknya. Di sini, kita misalkan si mafia itu mengancam penduduk kota biasa. Setelah mafia menunjuk pemain, maka moderator akan memberitahu bahwa mafia telah pergi. Setelah itu, moderator akan menyampaikan pesan ke setiap pemain melalui handphone untuk memberitahu apakah pemain tersebut diancam atau tidak. Pemain yang diancam akan mendapatkan pesan yang bertuliskan yes, sedangkan pemain yang tidak diancam akan mendapatkan pesan yang bertuliskan no. Selain menyampaikan ancaman, moderator juga akan menyampaikan petunjuk mengenai mafia kepada pemain yang memiliki peran agen. Petunjuk yang akan disampaikan oleh moderator ini merupakan ciri-ciri atau hal yang berkaitan dengan orang yang memiliki peran agen, seperti sifatnya seperti apa, pakaiannya seperti apa, dan apa yang dia lakukan di pagi harinya, seperti itu. Setelah itu, moderator akan mempersilahkan para pemain untuk berdiskusi selama 5 menit. Pemain yang diancam akan diberikan 2 pilihan, yaitu menjadi bawahan mafia atau dibunuh. Nah, di dalam diskusi ini, pemain yang tadinya diancam itu harus mengatur strategi untuk membuat keputusan apakah dia harus bergabung dengan mafia atau dia harus dibunuh. Kalau dia tidak ingin bergabung dengan mafia, maka di waktu berdiskusi inilah pemain itu harus mencari tahu seseorang dengan peran bodyguard ataupun dokter untuk melindunginya. Setelah 5 menit, moderator akan memberitahu bahwa sudah saatnya istirahat atau sudah malam hari. Setelah itu, moderator meminta semua pemain menutup mata mereka. Setelah itu, moderator akan mempersilakan pemain yang diancam sebelumnya untuk memberikan jawabannya. Apabila dia ingin menjadi bawahan mafia, maka dia harus mengacukan jempol. Apabila dia tidak ingin menjadi bawahan mafia, maka dia akan membuat tanda X menggunakan jarinya.
Apabila pemain yang diancam lebih memilih untuk bergabung atau mengacungkan jempol, maka moderator akan mempersilahkan satu persatu mulai dari bodyguard, dokter, dan sniper untuk melakukan tugas sesuai perannya masing-masing. Tapi apabila dia memberikan tanda silang menggunakan jarinya atau dia tidak ingin bergabung menjadi atau apabila dia ingin bergabung menjadi mafia, maka setiap peran 3 ini akan di-skip. Begitupun seterusnya hingga mafia membuat semua orang menjadi bawahannya atau membunuh semua penduduk, atau hingga agen dapat mengumpulkan semua petunjuk tentang mafia dan memberitahu atau membongkar peran mafia tersebut kepada semua penduduk kota. Nah, di sini target konsumen yang kita tuju itu adalah untuk remaja yang berusia 12 tahun ke atas. Mengapa seperti itu? Karena untuk 12 tahun ke bawah mungkin permainan ini terlalu sulit untuk dicerna. Karena beberapa peraturan dan juga peran-perannya itu mungkin untuk 12 tahun ke bawah sangat susah untuk dijelaskan dan mungkin permainannya nanti tidak bakal seru. Dan juga target konsumen di sini adalah orang-orang dengan kelompok banyak atau dapat dimainkan dengan keluarga ataupun dengan orang-orang terdekat. Advantage-nya atau kelebihan dari game kami daripada permainan kartu roleplay lainnya itu adalah yang pertama dapat dimainkan dengan keluarga ataupun orang terdekat seperti hal yang sebelumnya saya bilangkan. Yang kedua itu alur permainannya yang berbeda dengan kartu bertipe roleplay lainnya. Yang ketiga, perannya yang sedikit sehingga tidak membingungkan para pemain pemula. Di sini peran kami hanya memiliki 6 peran sehingga sangat mudah dicerna. Selain dengan permainan kartu roleplay yang lainnya itu memiliki peran yang sangat banyak, itu untuk pemain pemula itu terlalu susah untuk dicerna. Nah, di sini perkiraan harganya itu yang akan dicantumkan dalam produk kami itu nanti sekitar 50.000. Dan keuntungan yang kita ambil itu sekitar 20.000. Karena di sini kita akan menggunakan kartu VPC yang bagus, yang berkualitas. Nanti di setiap satu box kartu itu memiliki 60 kartu yang terdiri dari 10 kartu warga, 10 kartu dokter, 10 mafia, 10 agen, 10 bodyguard. Nah, ini adalah kemasan produk dan juga poster produk dari produk kami. Ini adalah tampak belakangnya, tampak depannya seperti ini, samping, atas, dan bawah. Dan ini juga adalah poster produk, bisa dilihat 6 peran, 2 pihak, dan 1 kemenangan. Mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu investor yang tertarik kepada kami, silakan untuk berinvestasi pada permainan kami yang baru ini. Kami jamin permainan ini bakal sangat dimainkan oleh banyak orang karena perannya yang sedikit dan juga aturannya yang simpel. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami presentasikan kepada Bapak Ibu semua. Saya Juventius Andika dan IKADEK Niki Lababa pamit. Terima kasih.